Para bandit gugus tugas dan Kemenkes itu harus Presiden sikat tanpa ampun. Haduh. Saya membaca tulisan Mas Alif soal permainan licik para oknum yang bertengger di gugus tugas dan Kemenkes terkait praktek suplai plasma darah ke pasien positif. Benar-benar bikin saya gigi asem. Agar saya tidak copy paste dan daur ulang tulisan yang ada, silahkan Anda baca. Jadi memang benar Presiden Jokowi harus turun tangan soal fakta yang terjadi di lapangan oleh para kemaruk yang mempersulit dan terkesan membisniskan harga plasma darah ke para pasien COVID positif. Setahu saya sudah 14.000 lebih pasien positif corona yang sembuh. Baik itu sembuh sendiri ataupun sembuh melalui terapi plasma darah convalescent. Masa dari 14.000 pasien COVID positif yang sembuh itu kok bisa minim stok darah untuk didonorkan ke pasien yang lagi berjuang nyawa agar bisa sembuh? Itu tidak mungkin. Apakah para pasien yang sudah sembuh membisniskan darah mereka untuk diberikan kepada pasien lain yang membutuhkan? Tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal. Faktanya untuk mendapatkan calon donor darah bukan hal yang sulit karena banyak pasien yang telah sembuh yang antusias untuk membantu pasien yang masih terinfeksi COVID-19. Selain itu, RSPAD juga telah bekerja sama dengan salah satu aplikasi kesehatan untuk mengumpulkan calon donor plasma convalescent. Jadi kalau ada kesan bahwa untuk mendapatkan plasma darah pasien sembuh itu susahnya minta ampun, lalu dengan seenak udilnya bilang jangan menambah beban mereka, itu namanya tipikal tukang tipu licik Abu Nawas tingkat dewa yang sengaja kong kali kong membisniskan plasma darah demi kepentingan pribadi ataupun golongannya. Sekalipun sampai detik ini belum ditemukan obat ataupun vaksin untuk coronavirus yang hingga kini masih diteliti di sejumlah negara termasuk Indonesia, maka untuk saat ini yang paling potensial untuk mengobati pasien COVID ya dengan plasma darah. Penelitian untuk membuat vaksin dan obat COVID saat ini masih dilakukan oleh Eijkman Institute dan belum bisa dipastikan kapan penelitian vaksin dan obat tersebut keluar dan diluncurkan ke publik. Itulah sebabnya plasma convalescent itu paling dibutuhkan saat ini sebagai salah satu cara ampuh untuk menyembuhkan pasien virus corona. Bagi Anda yang belum paham, terapi plasma convalescent adalah pemberian plasma dari donor pasien COVID-19 yang telah sembuh kepada pasien yang masih dinyatakan positif corona. Jadi kalau ada bahasa jangan menambah beban mereka, ini jelas-jelas keterlaluan dan kebangetan banget di luar nalar dan logika yang berlaku. Mereka bekerja di bidang itu, kalau merasa menambah beban mereka, silakan get out dan buka warung rokok ataupun warteg sekalian agar tidak terbebani lagi. Kapan negara ini bisa bebas dari cengkeraman COVID kalau ada saja mafia yang bercokol di gugus tugas dan Kemenkes yang memanfaatkan terapi plasma darah convalescent untuk kepentingan mereka. Padahal bukannya sombong yang mengenalkan terapi plasma itu adalah siwet melalui tulisan Mas Alif. Jika saja Mas Alif tidak menulis soal terapi plasma darah convalescent, maka sampai detik ini jumlah kematian akibat COVID sangat tinggi dibandingkan jumlah pasien yang sembuh. Giliran orang yang sudah susah payah mengenalkan teori terapi plasma, mereka malah enak-enakan membisniskannya setelah tahu bahwa terapi plasma itu berhasil menyembuhkan banyak pasien COVID. Saya pikir sudah saatnya Presiden segera mengambil tindakan tegas bila mana perlu dengan menerbitkan kepres soal plasma darah convalescent ini karena menyangkut harkat hidup orang banyak. Dengan demikian tidak ada lagi tikus-tikus tengek yang membisniskan dengan sesuka hati dan seenak udel mereka. Saya rindu bangsa ini kembali normal, beraktivitas seperti dulu tanpa takut dibayang-bayangi teror COVID. Saya rindu nonton bioskop tiap midnight meskipun di sebelah saya cipokan. Saya butuh keluar rumah juga, butuh hiburan dan liburan kemanapun saya mau pergi. Saya ingin kerja juga nyaman, tidak dibayang-bayangi kekhawatiran kena corona gara-gara orang liburan ke luar negeri. Mereka yang jalan-jalan, masa saya yang kena sial. Mereka yang happy-happy, masa saya yang megap-megap di rumah sakit. Dengan adanya terapi plasma darah convalescent itu, sudah saatnya bangsa kita ini bisa normal kembali. Lepas masker kemana-mana, salaman sana sini tanpa harus mikir kena corona. Tidak usah repot-repot berulang kali cuci tangan melulu. Mau ngantri beli tiket Cinema 21 pun debet-debetan tidak perlu khawatir dibersinin orang karena sudah ada terapi plasma darah convalescent itu. Jujur saja saya heran wabah masih belum kelar. Kok bisa-bisanya ada oknum licik Abu Nawas kelas super yang mata duitan. Bikin emosi saja.
Artikel ini dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Argo. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Dua periode.